Jantung kita masih berdetak karena Allah masih menghidupkan, kemudian disehatkan, diafiatkan, kemudian dibantu dengan rahmatnya dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan sebuah tugas mulia. Kita perintah salat subuh berjamaah, kurang lebih 5 menit kita menembus ke angkasa raya Mi'raj ke hadirat Allah. Dan juga dengan rahmat Allah kita sekarang telah menikmati udara Ramadan yang ke-17. Jadi sudah 17 hari Ramadan kita laksanakan, kita lewati. Jadi yang menjadi pertanyaan kita, apa kontribusi kita terhadap Ramadan yang telah begitu baik, telah melayani kita, waktunya, kesempatannya, fasilitasnya, lahannya. Ramadan menyiapkan untuk kita berpacu mengejar semua ketinggalan kita untuk masa perjalanan yang sangat jauh. Jadi perjalanan kita sangat jauh lagi. Jadi kalau ada amal, kalau ada ibadah, tolong kita simpan aja, kita simpan, kita rahasiakan. Karena al-atqiya al-akhfiya ahabbu ilallah. Takwa yang tersembunyi itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasia ibadah puasa juga melajari kita, mendidik kita untuk merahasiakan semua ibadah, karena ibadah puasa ini tinggi nilainya karena bersandar kepada Zat yang Maha Suci. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang langsung akan membalas bertatap muka dan orang yang melaksanakan puasa. Nah, oleh sebab itu puasa adalah ibadatun baina rabb wal abdi, ibadah antara Tuhan dan hambanya. Nah, jadi karena kita rahasia, ke surga pun juga kita nanti dirahasiakan. Hari yang ke-17 adalah hari pelantikan, hari pengangkatan, pembaiatan, keluarnya SK dari Allah bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu resmi menjadi Rasul Allah. Pada tanggal 17 Ramadan di saat turun pertama Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu sebuah SK, sebuah surat keputusan. Surat keputusan bahwa Nabi sudah sampai tiba waktunya untuk dizahirkan, dimazharkan kepada seluruh dunia. Dan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul itu sudah banyak agama-agama terdahulu. Agama-agama terdahulu, nabi-nabi terdahulu, dan juga punya kitab masing-masing, punya kitab suci masing-masing. Cuma yang namanya kitab suci itu ada kriterianya. Kriteria suci itu yang pertama, seluruh isinya 100% firman Allah. Jadi seluruh isinya itu 100% firman Allah, tidak ada campur tangan manusia. Artinya setinggi apapun otoritas manusia tidak bisa intervensi, tidak bisa mencampur tangan tentang masalah isi firman Allah. Ini pertama, kriteria pertama kitab suci itu adalah isinya 100% firman Allah. Dan yang kedua, kemudian kaifiat atau teknik cara penulisannya itu di masa orang yang menerima wahyu itu masih hidup. Quran ditulis di saat Rasulullahnya, sang sumber penerimanya, masih hidup. Jadi bila ada kekurangan bisa konfirmasi langsung dengan Rasulullah. Jadi kalau penulisan kitab 300 tahun setelah Rasulullah mati itu bisa mengakibatkan ada kerusakan di dalam tulisan karena kada bisa konfirmasi terhadap orang yang menerima wahyu. Kemudian yang ketiga, kriterianya antara ayat yang satu kepada ayat yang lain itu tidak ada kontradiksi. Tidak ada berlawanan, semuanya sama.
semuanya sama, cuma saling melengkapi. Itulah kriteria kitab suci. Jadi sebelum Nabi kita menerima wahyu, itu sudah banyak para nabi, agama, dan punya kitab masing-masing. Cuma kitab agama yang terdahulu itu khusus wilayah di mana mereka dakwah, di mana mereka berada. Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat khusus li Bani Israel, untuk hudal li Bani Israel, untuk memberikan petunjuk jalan lurus kepada khusus Bani Israel di lingkungan beliau. Kemudian 2000 tahun kemudian turun Nabi Isa. Nabi Isa pun juga masih Bani Israel, masih Bani Israel, tidak keluar dari wilayah Bani Israel. Nah sekarang Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beda lawan kitab terdahulu. Jadi perbedaannya yang pertama, untuk kitab-kitab terdahulu, wahyu terdahulu, kitab suci terdahulu khusus untuk lingkungan daerahnya masing-masing. Karena setiap wilayah ada nabi, setiap wilayah ada nabi, dan nabi itu tidak akan keluar pada wilayahnya. Kitabnya pun juga hudal li Bani Israel, khusus memberikan petunjuk jalan kepada Bani Israel. Al-Quran hudal linnas. Ini desain Allah yang sangat luar biasa. Hudal linnas, jadi petunjuk, jalan, lampu, tongkat bagi orang yang tidak bisa berjalan, lampu bagi orang yang kegelapan. Linnas, umum, universal, menyeluruh. Siapapun yang berjenis kelamin manusia, kalau ingin jalannya lurus, bukalah Al-Quran. Jadi bukan sekadar umat Rasulullah, umat muslim, umat beriman, tapi hudal linnas, memberikan jalan, memberikan petunjuk kepada seluruh manusia yang ingin lurus jalannya. Dan di dalamnya tibyanun likulli syai'in, di dalamnya itu penjelasan, keterangan tiap-tiap sesuatu. Mulai kita belum lahir, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dalam surah Yasin, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu belum kita lahir, proses penciptaan kita. Awalam yaral insan, apakah manusia tidak memperhatikan? Apakah manusia tidak memperhatikan terhadap dirinya sendiri? Inna khalaqna, kamilah yang menjadikan, kamilah yang menciptakan, kamilah yang merancang, kamilah yang membentuk. Min nutfah, dari setetes air hina. Jadi kombinasi sperma laki dan abah, mama, dengan kehendak Allah terbentuklah sebuah gumpalan darah. Itu min nutfah. Jadi tibyanun likulli syai'in, petunjuk kehidupan, petunjuk kehidupan, dan belum awal hidup kita sudah dijelaskan bahwa kita adalah rancangan Allah. Min nutfatin, dari segumpal, dari setetes air. Awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Jadi dalam Al-Quran pun lengkap cara pelayanan Allah terhadap janin, cara Allah memberikan rezeki kepada janin, semuanya lengkap. Jadi Al-Quran itu memberikan penjelasan. Belum kita diciptakan, belum kita berbentuk, dilayani, dimasukkan pulang sifat rahim di dalam mamanya, di dalam abahnya,
oleh Allah masukkan Asma al-Wadud ke dalam mamanya abahnya. Di saat bininya mengidam muntah di paha bapaknya kada pernah marah. Kenapa? Karena ada sifat wadud dimasukkan Allah, sifat rahim. Apapun tuntutan istri di saat mengidam, Allah bapaknya kada pernah mengeluh. Itu juga termasuk asma Allah bermazhar di dalam dirinya yang bernama Al-Wadud. Jadi tibyanul likulli syai'in, inilah Quran. Jadi Quran itu bukan sekadar untuk dibaca, bukan sekadar dibaca dan diamalkan, tetapi dipakai untuk kehidupan. Di dalam surah Al-Isra Allah berfirman, inna hadzal qur'ana la yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'an, bagi orang perdalam kaidah nahwu syarab itu kalimat in litaukid dan huruf nasab menyatakan benar-benar betul-betul inna haza ditunjukkan Allah ini nah Qur'annya nah. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya inilah Al-Qur'an, yahdi, ternyata bukan sekadar dibaca, bukan sekadar dicintai, bukan sekadar diterjemahkan, tetapi yahdi, ternyata Al-Qur'an membimbing kita, menuntun kita dalam aspek manapun kehidupan kita. Di situ orang yang mengambil cara hidup dengan Al-Quran, lillati hiya aqwam, pasti baik. Di dalam rumah tangga ada suami, ada istri, ada anak. Bila hendak damai, bila hendak lurus, bila hendak aman, bukalah Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran lah cara kita berumah tangga. Bagi kita yang kebetulan pedagang, pengusaha, pengabun, peternak, petani, kalau ingin akwam itu isim tabdil, jadi lebih lurus. Jadi akwam lebih lurus, tidak akan menyimpang kiri kanan. Jalan perdagangannya lurus, PNS-nya lurus, perkebunannya lurus, pertaniannya lurus, peternakannya lurus, apapun aktivitas lapangan kerja kita, kalau kita buka Al-Quran, itu akan akwam. Jadi kata Allah, inna hadzal Quran la yahdi lillati hiya aqwam, yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran meluruskan kehidupan kita, meluruskan semua aktivitas hidup kita secara aqwam, lebih lurus, lebih jujur, lebih teliti, lebih terarah. Bila menyimpang pada Al-Quran, miring ke kiri ke kanan, tahlang tabujur. Jadi pelantikannya, Rasul diberikan SK oleh Allah di sebuah tempat yang sangat gelap, di sebuah gunung yang bernama Jabal Nur, kurang lebih 6 km dari Masjid Makkah. Jadi selama kalau 6 km itu berarti 6.000 meter itu Rasul berjalan menuju suatu tempat untuk melaksanakan tahanus, menyendiri, mengasingkan diri di sebuah tempat yang gelap, tanpa ada cahaya, tanpa ada lampu, tanpa ada penerang, dan bukan di datar tapi naik menanjak. Kalau ukuran sekarang Lun pernah naik 2 kali ke sana di Jabal Nur sampai ke Gua Surnya, sampai ke Gua Hiranya, masuk ke dalam berjalan menuju ke dasar gunung doja Pak, bersirsak berjalannya. Kata kau rata bajalannya harus bersirsak pakai tungkat mencapai dasar gunungnya itu, karena luar biasa tanjakannya.
sampai ke dasar, kemudian ada tangga bertangga-tangga, batu gunung itu dipapas, diulah tangga. Itu sekarang perjalanan 2 jam. Dan tidak bisa dijalani dengan siang hari karena di situ hampir 45 derajat Celcius. Malam di tengah perjalanan gunung Jabal Nur itu sudah jam 3-an hari malam. Kita salat tahajud di tengah perjalanan, sejam lagi menembus ke atas. Berjalan di atas ada ruangan datar dan ada orang berjualan di atas, kayak pak orang mengangkut barangnya ke atas. Kemudian kita menempuh jarak 10 meter arah ke timur. Situ ada turun sedikit, masuk terowongan untuk menembus gua Hira-nya. Yang anehnya terowongan itu sempit. Berjalan kita bermiring pakai sintar, tapi yang gemuk tembus, yang kurus tembus. Sampai di atas, habis turun naik lagi ke atas. Di situ ada pertemuan Siti Hadijah dengan Rasulullah. Tempat pertemuan Siti Hadijah dan Rasulullah ada sekitar 2 meter persegi. Kayak apa kita bisa membayangkan Siti Hadijah naik ke atas? Perempuan janda naik ke atas gunung tanpa tangga, mungkin bakal yakat bawa sampai ke atas. Matahari Nabi makanan sang oleh karena bulan Ramadan terakhir tuh Nabi panjang waktunya, mulai Ramadan sampai 17 Ramadan. Jadi di situ Siti Hadijah matahari makanan sampai ke tempat ruangan pertemuan antara Nabi dan Siti Hadijah. Lalu di depan ruang pertemuan itu ada gua kecil muat satu sejadah, muat satu orang sujud. Disitulah Rasulullah menerima iska, dibaiat, dilantik, diangkat, diresmikan sebagai Rasulullah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Syahar bin Malik bin Mudar bin Kinanah bin Uzainah bin Mutrikah bin Ilyas bin Nidar bin Madar bin Ma'ad bin Adi bin Adnan bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Taus bin Ya'rub bin Yasjun bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim bin Ajar bin Nahur bin Adil bin Kinan bin Arpalsyad bin Syam bin Nuh bin Mahlail bin Matusdan bin Qonan bin Anwas bin Sis bin Adam alaihissalam. Ini mujizat. Kalau memiliki itu mujizat Allah memelihara, menjaga nasab keturunan Nabi dipelihara. Dan terjadinya SK pelantikan itu pun pada tanggal 6 Agustus tahun 670 Masehi. Itu juga mukjizat. Mukjizat, tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang mengabarkan, tidak ada yang mencatat kelahiran Rasulullah pada tanggal 21 April tahun 571 Masehi kada dari Dukcapil. Itu mukjizat. Jadi disitulah Rasulullah bertahanus. Tiba-tiba datanglah Sayyidina Jibril alaihissalam, bentuk asli. 2 kali Nabi melihat Jibril dalam bentuk asli. Pertama di Gua Hira, pertama datang, dan kedua di saat waktu Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha. Ini kebersihan jiwa, kebersihan hati, kebersihan darah, kebersihan tulang, kebersihan roh, kebersihan sumsum yang ada di seluruh tubuh Rasulullah bersih. Beliau hanya dapat SK, surat keputusan. Itulah
Muhammad fil awalin, Muhammad fil akhirin, Muhammad yang zahir, Muhammad yang batin. Yang ditemui Abu Jahal itu bukan, yang ditemui Abu Jahal itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, bukan Muhammadur Rasulullah. Jadi wajah aslinya Rasulullah SAW pernah Abdullah bin Mas'ud menatap, ternyata beliau memancarkan air mata. Abdullah bin Mas'ud menangis karena kada sanggup menatap wajah Rasulullah. Nabi Yusuf tuh kata Rasulullah, ketampanannya seperti bulan purnama. Jadi tidak ada yang paling indah daripada bulan purnama. Itu pemandangan orang Mekah, tempat rekreasinya orang Mekah bila bulan purnama, keluaran pada rumah memandang bulan purnama, indahnya bulan purnama. Begitulah kata Rasulullah wajahnya Nabi Yusuf. Lalu kata Nabi, wajah Nabi Yusuf itu separuh dari ketampanan, Bu. Jadi masih separuh lagi, hanya sama lo Nabi Yusuf. Cuma separuh Nabi Yusuf, ketampanan Nabi Yusuf itu dibelah dua lagi. Dibelah dua, untuk Nabi Yusuf seperapat, untuk seluruh dunia seperapat. Jadi kan ada 0,0%-nya kita nangkai aja tampannya ada di peparakan. Pada ujung bulunya ada 0,0,0,0 dari Nabi Yusuf, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Yusuf seperapat, seluruh dunia seperapat, nabinya separuh, nabi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi kata Jibril, pertemuan Jibril dengan Nabi itu tidak bisa dibicarakan lah, tidak bisa dibicarakan, dan juga apa yang dibawa Jibril kepada Rasulullah juga tidak bisa dibicarakan, karena itulah kalamullah, kalam azali, kalam yang berdiri kepada zat yang tidak akan bercerai selama-lamanya, kalam suci, kalam kudus, yang ditarik oleh Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril mengatakan bahasa yang bisa dibaca oleh Rasulullah. Jadi bahasa yang bisa dibaca oleh Rasulullah, cuma Jibril kada berbicara begitu. Jibril kada berkata-kata seperti itu, tidak berbicara seperti itu, tapi Nabi mengerti. Nabi mengerti, Nabi paham ada 7.777 ilmu dimasukkan Allah ke dalam diri Rasulullah agar bisa menangkap apa yang tidak bisa kita tangkap. Cuma Nabi menangkap, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ujar Nabi, wa ma ana biqari'in. Wa ma ana biqari'. Jibril, aku kada bisa membaca. Aku kada bisa membaca. Dipeluk pulang oleh Jibril. Dipeluk, bagaimana pelukan Sayyidina Jibril kepada Rasulullah. Nabi itu sampai-sampai napas hidin tersendat-sendat waktu dipeluk oleh Jibril. Sekali lagi ya Muhammad, Iqra. Tetap Nabi menjawab, wa ma ana biqari'. Aku kada bisa membaca. Itulah Nabi Ummi lah, Nabiul Ummi. Nabi yang buta huruf, Nabi kada pernah sekolah MTSN, ada pernah sekolah madrasah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sampai 3 kali Sayyidina Jibril memeluk. Dipeluk yang ketiga, meluncurlah keluar dari bibir Rasulullah sampai 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai 5 ayat. Jadi pertemuan Jibril dan Rasulullah kada berhuruf, kada beraksara, kada bertitik, kada berbaris, kada bertasdid, kada berbentuk. Langsung asli firman azali. Itulah kehebatan Rasulullah, kejeniusan Rasulullah. Datunya profesor, bisa membaca bahasa tubuh,
membaca bahasa apapun, bahasa alam, bahasa langit. Nabi Sulaiman sanggup menerjemahkan bahasa semut, bahasa jin. Nabi bukan semut jin lagi, seluruh alam dibaca sidin. Nah, ribuan tahun akan datang dibaca sidin. Surga 65 suki dibaca sidin udah. Jadi mukjizat seluruh rasul itu terhimpun dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 124.000 mukjizat. Melihat pertemuan antara Jibril dan Rasulullah, tidak ada saksi, tidak ada terjemah, tidak ada yang bisa memberikan panduan. Nabi langsung membaca, masuk ke dalam mulut Nabi. Inilah yang dijanjikan oleh Allah terhadap Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Taurat Nabi Musa alaihissalam, Allah pernah berfirman, "Wahai Musa, aku akan menjadikan bagi mereka itu seorang nabi dari segala antara saudara-saudara kamu." Jadi nabi kita zuriat Ismail, Musa zuriat Ishak. Ishak dan Ismail bersaudara. Ismail saudara tua, hampir 12 tahun bedanya antara Ishak. Aku akan menjadikan nabi dari segala antara saudaramu yang seperti engkau, wahai Musa. Jadi nubuat ini dikaji, dibaca, dipaham oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang Bani Israel. Siapakah nabi yang diambil dari kalangan saudara Musa, Bani Ismail, dan yang seperti engkau, wahai Musa. Jadi para Bani Israel yang di bawah di zaman Nabi Isa alaihissalam itu mereka memprediksi bahwasanya nubuat itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nubuat yang dicatat oleh Taurat, wahyu Allah kepada Nabi Musa, aku akan menjadikan bagi mereka seseorang nabi dari segala antara saudara-saudaramu yang seperti engkau, wahai Musa. Dan aku akan memberi segala perintahku di mulutnya, akan menanamkan, memasukkan firmanku di mulutnya. Ternyata di bawahnya nabi itu tidak sombong, nabi itu tidak mati terbunuh. Nah, ternyata setelah sampai kepada zamannya Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam mati terbunuh di kayu salib. Berarti lain nubuahnya. Dan orang yang seperti engkau, wahai Musa. Nabi Isa pun gagal untuk menyelamatkan Bani Israel, karena dikejar-kejar oleh Bani Israel, diancam ingin dibunuh. Gagal Nabi Isa untuk menjadi seperti Musa. Seperti Musa sebagai satria ahli perang, ternyata Nabi kita adalah jago perang, komandan perang di garis terdepan yang sama seperti Musa. Dan Nabi itu tidak mati terbunuh. Jadi ujar Allah, akan aku tanamkan di mulutnya firmanku. Jadi firmanku di mulutnya, dan dia pun akan mengatakan kepada orang-orang yang segala yang kusuruh akan dibawanya kepada mereka. Jadi Nabi sudah menyampaikan, man sami'ani da'i walam yu'minuni yahudiyun aw nasraniyun majusiyun walam yu'minuni ila dakhalan nar. Ini dipapas. Dulu kan banyak agama, Yahudi, Nasrani, Majusi, termasuk Konghucu, Buddha, Hindu, itu dipapas habis semua. Dipapas habis, tidak ada lagi agama, tidak ada lagi kitab, tidak ada lagi nabi. Al-Quran sudah melengkapi. Al-Quran itu selera semua zaman. Selera semua zaman, meskipun nabinya sudah tidak ada lagi, Al-Quran masih belum puas kita membacanya. Dan seandainya Fatihah itu Pak bukan kalamullah, seandainya Fatihah itu bukan kalam Allah, bukan wahyu Allah, mulai dahulu udah orang ampihan sembahyang.
Jadi ujar Nabi, fadlul Quran ala sairil kalam. Kelebihan Quran itu kepada seluruh perkataan-perkataan apapun, baik itu pantun ataupun syair, lagu, pembicaraan apapun. Jadi fadlul Quran ala sairil kalam kafadlir rahman ala sairil khalqi. Kelebihan Al-Quran dengan kelebihan kalam lain sama seperti Allah dengan makhluknya. Jadi tidak pernah manusia manapun kekenyangan menerjemahkan ayat. Satu ayat itu 60.000 makna. Seandainya ujar Sayyidina Ali, aku diizinkan untuk menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, niscaya 70 unta kada sanggup mengangkut tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Al-Quran bukan sekadar kita baca. Kalau Al-Quran kita baca, mengqara Al-Quran wa amala bih, kemudian kita hendak berusaha, hendak berdagang, buka Al-Quran kayak pacar berdagang, hendak berumah tangga, buka Al-Quran kayak pacar berumah tangga, hendak bertetangga, buka Al-Quran kayak pacar bertetangga Al-Quran, itu nanti dia akan memakaikan mahkota yang tajan, mahkota dauhu kadaul syamsi. Kita membaca Al-Quran meskipun seayat, kemudian ayat yang kita baca itu kita pakai, kita sesuaikan dan kehidupan kita sesuaikan dengan Al-Quran. Yang memakai satu ayat tadi akan memasangkan mahkota berlian mutiara yakut kepada orang tuanya di dalam surga. Satu ayat apalagi sahataman. Nah, jadi mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini, semoga Allah yang maha mendengar, Allah yang maha menatap, Allah yang maha kaya, Allah yang maha hakim, Allah yang maha wahab, Allah yang maha ghafur, menerima semua amaliyah kita untuk mengiringi Ramadan, seluruh aktivitas Ramadan kita mudah-mudahan dikabulkan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salah dan hilaf ulun mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi qiraatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi dzikril Qur'an wa bayyit wujuhana bi jahil Qur'an wa ahsin a'malana bi tilawatil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa dakhilna jannata bi syafa'atil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.